Tidak seharusnya seperti itu, apapun alasannya. Baru-baru ini kita menyaksikan yang viral di media sosial, kejadian yang sangat memprihatinkan di mana dua tokoh ulama yang seharusnya menjadi teladan bagi umat justru saling menantang untuk berduel berkelahi. Kejadian ini tentu menimbulkan kebingungan dan kekecewaan di kalangan masyarakat yang menghormati mereka. Bagaimana seharusnya kita sebagai umat menyikapi peristiwa tersebut? Apa nasihat Buya untuk kedua tokoh ulama ini agar bisa menyelesaikan perbedaan mereka dengan cara yang lebih bijaksana dan sesuai dengan ajaran Islam? Bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan umat dalam situasi yang penuh konflik seperti ini? Terima kasih atas pencerahan dan nasihat yang akan Buya berikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kejadian ini dan tetap berdoa di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kejadian yang viral. Beruntung Anda yang tidak mendengar. Saya beruntung. Saya tidak ngerti kalau kejadian viral-viral. Nah, ada ustadz mau gulat, mau berantem. Berantem itu petinju, Mike Tyson, di ring, disepakati. Subhanallah, innalillah. Beruntung jika Anda tidak mendengar hal-hal yang semacam itu. Apalagi tadi dinisbatkan kepada tokoh. Tentunya ya, saya tidak tahu tokoh itu dari mana orangnya dan siapa orangnya. Jika saya tidak kenal dia, mohon maaf, kami mohon maaf kalau saya tidak kenal Anda. Jika tokoh itu kenal saya juga minta maaf. Akan tapi saya membaca dari sisi lain. Kita perlu, saya sendiri pribadi, belajar akhlak. Saya kurang berakhlak. Sehingga mohon maaf jika saya harus berkomentar begini, kurang berakhlak juga. Tapi saya tetap menjaga bahwasanya saya harus belajar akhlak. Mohon maaf, jangan katakan saya telah berakhlak. Kami belajar berakhlak. Jika ada hal-hal yang semacam itu, kami sampaikan tidak semestinya terjadi dong. Sesama muslim. Semua muslim kan? Ustadz ya? Tokoh kan? Tokoh agama atau tokoh apa itu? Tokoh agama lain apa gitu? Beragama-agama ya. Nah, kalau tokoh agama, biarpun beda agama sekalipun, tidak seharusnya dengan cara semacam itu. Misalnya tokoh Nasrani dan tokoh Muslim, kalau berdebat tidak harus sampai derajat seperti itu. Diskusi ilmiah, akalnya digunakan. Kalau sesama Muslim misalnya, tentu yang kita kedepankan suri toladan. Sebetulnya tidak beda benturan fisik atau benturan pemikiran, itu perlu adab. Sekarang biarpun kita dialog pemikiran, itu jangan bikin umat resah loh ya. Sekarang ada orang pengen mengangkat pemikiran sok berdebat di media, orang awam tidak paham atau mungkin 90% paham 90%, paham 60%, paham 50%, paham 40%. Berbeda-beda pemahaman ini membuat mereka juga berbeda-beda penafsiran sehingga memperluas persengketaan. Ini gesekan pemikiran juga. Sehingga ulama terdahulu berdebat, dialog dengan penuh keinsyafan di wilayah lingkungan tertentu, ini kalangan-kalangan orang alim. Sehingga setelah itu menghadirkan sebuah keputusan. Ini dialog pemikiran juga. Sebab kalau kita obral, misalnya, nanti akan menjadi, umat itu sendiri akan menjadi terpecah-pecah sesuai dengan penafsiran masing-masing. Kami harap semua mengarah kepada kedewasaan ini. Kebijakan ini, apalagi kalau sampai fisik, aduh, serem banget. Mungkin malah bukan serem, mungkin lucu banget kan begitu. Yang melihat santrinya begitu. Ini bukan Amr bin Abdul Ud dengan Imam Ali itu. Ini bukan pertikaian antara Sayyidina Hamzah dengan siapa begitu, bukan ini. Ini adalah muslim dengan muslim, masya Allah. Tidak boleh terjadi yang demikian. Maka dari sinilah kami himbau kepada siapapun Anda, bersuri toladanlah kepada, mohon maaf, orang di kiri kanan Anda sajalah yang mudah, yang tidak mengajari permusuhan. Jika Anda harus bersuri toladan kepada orang, lalu Anda menjadi sok, jadi dikit-dikit ngajak berantem, lah ini bagaimana Anda ini? Oh, ini umat Islam kok jadi gampang gulat, ini bagaimana? Mana keindahan rahmatan lil alamin? Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Telah kita saksikan bersama sebuah video nasihat dari Buya Yahya terkait yang telah viral, yang saat ini sedang ramai, yaitu perseteruan antara dua tokoh ulama, yaitu antara Habib Bahar dengan Sayyid Mudakori. Nasihat dari Buya Yahya ini sangatlah bijak sekali di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Tidaklah sepantasnya seorang ulama, apalagi seorang yang menjadi panutan, menyelesaikan sebuah masalah dengan kekerasan. Hal semacam itu tidak semestinya terjadi antara sesama muslim. Dalam menyelesaikan masalah, apalagi seorang tokoh, seorang ulama, itu harus mengedepankan diskusi, dialog ilmiah, dan yang lebih utama lagi yaitu dengan mengedepankan akhlakul karimah di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Karena memang agama kita, agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Kalau menyelesaikan masalah dengan kekerasan, maka di manakah keindahan dari rahmatan lil alamin agama kita ini? Tidak sepantasnya hal-hal semacam itu terjadi sesama muslim. Kita harus bisa memilih untuk mengikuti seorang ulama, seorang panutan. Kita harus pandai-pandai bisa memilihnya. Nasihat beliau dari Buya Yahya, ikutilah seorang ulama, seorang kiai, yaitu yang satu, tidak senang membicarakan aib orang lain. Yang kedua, tidak menjadikan permusuhan dengan siapapun. Yang ketiga, tidak menyebabkan kebencian kepada siapapun. Karena permusuhan, kebencian terhadap siapapun tidaklah bisa dibenarkan. Apapun permasalahan itu harus dikedepankan adalah dengan akhlakul karimahnya. Karena memang agama kita, agama Islam, itu bisa tersebar ke penjuru dunia, bisa diterima oleh kalangan masyarakat manapun, itu adalah karena akhlaknya, bukan karena kekerasannya, bukan karena peperangan dan lain sebagainya. Kan tetapi akhlaklah yang menjadikan agama Islam bisa diterima oleh golongan manapun, oleh masyarakat apapun, sehingga menyebar ke seluruh dunia. Kebencian tidaklah akan menjadikan kebaikan apapun itu, karena kebenaran itu seharusnya menjadikan keindahan. Jika kebenaran kok tidak menjadikan keindahan, justru malah membawa kepada perpecahan, permusuhan, dan sampai pada tingkat yang lebih tinggi, misalkan peperangan, itu pasti ada yang salah di dalam hal menyampaikan kebenaran itu sendiri. Karena seharusnya kebenaran itu adalah bisa membawa kepada keindahan. Terima kasih kepada
Buya Yahya yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.